Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suedi Sidik dari Prodi Manajemen kelas MJ 302. Berikut saya akan mempresentasikan agama dan keadilan sosial. Masuk ke pendahuluan. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Sedangkan seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila keadilan sosial ini merupakan tujuan dari 4 sila yang mendahulinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara. Yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Masuk ke peran keadilan bagi masyarakat sosial. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan tujuan nasional yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerataan dalam hal keadilan di Indonesia bukan berarti mendapatkan hal yang sama, melainkan punya hak yang sama dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak yang sama dalam masyarakat dapat menghindari kesenjangan sosial yang terlalu tinggi karena akan berdampak pada nilai ekonomi masyarakat, sosial, dan budaya. Oleh sebab itu, penyelenggara tatanan negara perlu memikirkan langkah-langkah praktis dalam membangun sumber daya yang terdapat pada lingkungan daerah agar hak yang didapatkan merupakan hak hidup yang sama rata. Pemerataan fasilitas umum dikaji secara berkala karena setiap kebutuhan dari masyarakat di daerah satu dengan yang lainnya akan terasa berbeda. Inilah bentuk keadilan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sosial yang adalah bagian dari sistem demokrasi masyarakat Indonesia yang menginginkan persamaan hak hidup atas bumi Indonesia. Penerapan mengenai prinsip demokrasi adalah dengan terbentuknya masyarakat madani, yaitu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalan, dan memaknai kehidupannya. Dalam masyarakat madani, rakyat diberi kebebasan untuk berkiprah sesuai peradaban dan nilai yang tumbuh serta berkembang dalam masyarakat. Penerapan seperti ini diharapkan agar masyarakat turut serta dalam membangun sistem keadilan sosial dalam masyarakat, karena mampu untuk menilai, memanfaatkan, serta mengembangkan program pembangunan nasional pemerintah demi kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu, masyarakat madani mampu untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan sistem keadilan di Indonesia dengan nilai ekonomi negara, sosial, budaya berdasarkan prinsip moral yang berlaku di Indonesia. Pembangunan fasilitas umum di daerah-daerah terpencil diharapkan mampu untuk mendongkrak perekonomian daerah supaya setiap daerah memiliki pendapatan yang layak sesuai yang diatur oleh undang-undang. Kesadaran akan pentingnya fasilitas umum yang sesuai kebutuhan masyarakat daerah diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tonggak berdirinya ekonomi yang kuat dan kesejahteraan masyarakat dapat dijamin. Itulah hak hidup yang harusnya didapat oleh setiap warga negara Indonesia. Keadilan tidak pernah memilih tempat dan waktu. Ia memberi keadilan kepada manusia. Keadilan semestinya dilaksanakan terbebas dari ruang, waktu, dan keadaan. Ia dapat dilaksanakan setiap saat dan setiap tempat. Dan perlu diingat bahwa keadilan juga tidak hanya berhak dimiliki oleh manusia semata, tetapi juga oleh seluruh alam semesta beserta isinya termasuk di dalamnya tumbuh-tumbuhan dan binatang. Dari sikap adil kita kepada seluruh makhluk hidup, inilah lahir keharmonisan yang menuntun kita pada kerahayuan. Trihita Karana adalah formula dari bentuk keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dengan alam serta lingkungannya. Keharmonisan ini juga mengandung makna bahwa keadilan telah terimplementasi di dalamnya. Peranan keadilan yang diselenggarakan pemerintah harus memperhatikan setiap kebutuhan dasar manusia menurut kapasitasnya. Pembangunan nasional terutama di bidang pembangunan hukum, ekonomi, dan berorientasi kepada kesejahteraan umum. Hal tersebut harus dimulai dengan memahami dengan baik semangat pembangunan nasional itu
yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, baik pembangunan di bidang hukum maupun pembangunan di bidang ekonomi. Lanjut kita masuk ke peran agama. Peran agama juga diperlukan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka gotong royong membangun bangsa dan negara Indonesia, sehingga hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Agama berperan untuk memberikan edukasi kepada umatnya untuk ikut serta mensukseskan program pemerintah, bukan dengan melakukan demo. Diakonia transformatiflah yang menjembatani hal ini, karena melibatkan multidimensional dan multisektoral. Contoh diakonia transformatif terkait dengan terwujudnya pembangunan yang berkeadilan adalah dengan memberikan khotbah-khotbah yang mendorong jemaat atau umat untuk turut serta dalam mensukseskan pembangunan dengan tidak menghalang-halangi pekerjaan proyek, dan mendorong jemaat untuk dapat berpartisipasi sesuai dengan bidang pekerjaan mereka masing-masing, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata dan merata bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Sebagai contoh, misalnya ada rencana pemerintah untuk membangun waduk yang bertujuan sebagai sistem pengaturan air bagi pertanian. Maka peran agama adalah dengan memberikan khotbah pendekatan pastoral ke jamaat untuk mendukung program tersebut, karena pada akhirnya jika waduk itu jadi, maka dapat dimanfaatkan sebagai irigasi dalam sektor pengairan hingga hasilnya dirasakan oleh lingkungan tersebut. Dan jika ada anggota jemaat atau umat yang ikut dalam pengerjaan waduk tersebut, baik di pemerintahan atau tempat bekerja, maka didorong untuk mensukseskan program tersebut. Jadi peran agama di sini adalah bersifat mengintegrasikan setiap kebutuhan dan keinginan lapisan masyarakat dan memberikan bimbingan penyuluhan kepada jemaat atau umat, sehingga seluruh jemaat atau umat dapat merasakan hasilnya, yaitu terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi, kultural, dan agama. Akan berbeda hasilnya jika peran agama dari sisi negatif, yaitu mendisintegrasikan atau memecah atau malah mengajak demo masyarakat oleh karena kurangnya informasi yang didapat, sehingga program pemerintah tidak berjalan di daerah tersebut. Akibatnya masyarakat di daerah tersebut akan mengalami kerugian, baik material maupun manfaat. Jadi kesimpulannya, peranan keadilan dan agama dalam masyarakat sosial harus berani untuk menempatkan diri sebagai pemeran yang lebih memilih kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Keadilan dan agama merupakan sebuah keterkaitan dalam membangun dan membentuk nilai moral bangsa agar kesejahteraan hidup berbangsa dan bernegara dapat terjadi dengan harmonis. Oleh sebab itu, peran sistem keadilan dan agama dalam masyarakat Indonesia harus mengedepankan landasan Undang-Undang Dasar sebagai tonggak kesejahteraan sosial tercipta dengan baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Peranan agama bukan saja berperan untuk kepentingan kegiatan dan aktivitas dalam agama saja, melainkan juga diharapkan berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan nasional, meningkatkan kesadaran dan moralitas akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara merupakan tugas agama dalam membina serta membimbing umatnya, sehingga muncul keseimbangan antara nilai moral kepada Tuhan dan juga terhadap manusia, terhadap sesamanya. Di Indonesia, perdamaian beragama merupakan komoditas yang sangat penting. Kesadaran dan dedikasi seluruh anggota masyarakat diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan keseimbangan ini. Melalui sikap saling toleransi dan menghargai keberagamaan, kita dapat mewujudkan Indonesia yang damai, sukses, dan kohesif. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.